Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih selalu diberikan nikmat sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Ya, seperti biasa hari ini saya akan menjelaskan sesuatu hal kepada semuanya. Begini, terkadang kita terpaksa harus menutupi atau merahasiakan hal-hal tertentu, bahkan berbohong sekalipun, demi mencegah terjadinya perpecahan atau adu domba. Ya, di sini yang saya mau jelaskan adalah mengapa seperti itu. Seperti yang kita tahu, ya, kenapa kita harus menutupi atau merahasiakan hal-hal tertentu, bahkan kita mau nggak mau harus berbohong demi mencegah terjadinya perpecahan atau adu domba. Jadi gini, misalkan dalam hal berumah tangga, entah istri atau suami terpaksa harus berbohong. Misalkan suaminya suka begini atau istrinya suka begini, jadi suami suka begini nutupi ke istrinya, atau istrinya suka begini nutupi suaminya, supaya tidak terjadi konflik antara rumah tangga gitu. Jadi dia terpaksa harus berbohong sekalipun menutupi supaya tidak terjadi konflik atau permasalahan, ya, atau perpecahan gitu. Nah, sama kalau di organisasi terpaksa harus ada yang ditutupi, harus ada yang dirahasiakan ke ini atau ke ini, orang ini, orang itu. Kenapa? Supaya tidak terjadi yang namanya adu domba atau perpecahan dalam organisasi, ya, atau mungkin kelompok grup, ya, biasanya di pertemanan, persahabatan. Oh, terpaksa harus dirahasiakan ke dia, dirahasiakan oleh ke si ini, ke si itu, ke si A, ke si B, kayak gitu. Itu yang saya maksud, terpaksa harus berbohong, dirahasiakan pada dia. Karena kalau dia tahu justru dia bahaya. Kalau dia nggak tahu aman, tapi kalau sampai dia tahu itu bahaya. Makanya kenapa harus ditutupi, supaya memang tidak terjadi perpecahan. Kalau sampai dia tahu, nanti malah ribut, adu domba. Karena salah satu tidak ada yang menjaga rahasia, atau tidak ada yang bisa menutupi sesuatu hal tertentu. Itu penting. Jadi jangan sampai kita itu mengadu domba atau membuat perpecahan antar kelompok, grup, atau perkumpulan, suatu organisasi atau apa sih namanya, ya perkumpulan tadi, ya, maksudnya kalau perkumpulan tadi apa sih, persatuan. Jadi kita itu sebenarnya mesti bersatu, mesti bersama, ya, mesti, ya, katakanlah mesti berdamai gitu. Walaupun berbeda pendapat boleh-boleh saja, tapi jangan sampai perbedaan pendapat itu menjadikannya, ya, hal-hal yang tidak menyenangkan atau ribut atau apalagi permusuhan. Beda pendapat boleh, yang penting tetap satu tujuan, satu alur, ya, tujuannya yang sama, hanya beda cara cara menyelesaikannya, cara melakukannya. Kurang lebih seperti itu yang saya maksud pada Anda semua dan saudara-saudari sekalian, ya.
Ya, kalimat ini sepertinya agak cenderung bertentangan atau tidak setuju dengan omongan saya ini. Tapi tidak apa-apa. Hidup itu pasti ada yang pro atau kontra. Jadi kayak gitu. Yang saya bilang, ya nggak apa-apa. Hidup itu memang pasti ada yang pro, ada yang kontra dengan kalimat saya, omongan saya. Atau ada yang setuju, ada yang tidak dengan omongan saya. Nggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Saya hargai itu. Yang setuju dengan omongan saya, silakan, monggo. Yang nggak setuju pun juga silakan, monggo. Kita ini apa ya? Kalau boleh bilang, bangsa negara Indonesia ini punya hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat, pandangan. Jadi bebas-bebas saja. Saya kira seperti itu. Jadi ya, saya mengatakan ya, ada yang pro dengan saya, ada yang kontra dengan saya. Tidak apa-apa. Namanya hidup ya seperti itu ya. Gitu. Jadi sekali lagi ya, pada intinya kita mau tidak mau harus merahasiakan atau menutupi sesuatu hal, bahkan berbohong ya, supaya tidak terjadi perpecahan ya. Namanya perpecahan atau adu domba, karena itu semua demi kebaikan bersama. Sama halnya kayak tadi masalah rumah tangga antara suami dan istri ya, itu. Dan itu juga tadi masalah pertemanan atau organisasi atau perkumpulan atau kelompok atau grup atau apalah ya, itu. Atau mungkin persemakmuran, tapi bukan persemakmuran, lebih kepada ya kumpulan ya, atau persatuan gitu ya. Itu ya, itu saja yang bisa saya sampaikan dan dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf ya. Saya minta maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Saya tutup dan saya akhiri dengan banyak-banyak mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.